Selamat datang di ruang pembelajaran kehidupan kita. Mari kita ambil jeda sebentar saja dari kebisingan rutinitas dunia. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang luar biasa. Sebuah konsep yang menjembatani luasnya alam semesta dengan ambisi terdalam kita sebagai manusia. Kita akan membedah fenomena kosmik yang, percayalah, apabila kita benar-benar memahami hakikatnya, ini akan mengubah total cara kita memandang kerja keras, kesuksesan, dan kebijaksanaan hidup. Mari kita selami bersama bagaimana hukum-hukum alam semesta sebenarnya menyimpan jawaban persis untuk keterbatasan yang seringkali kita rasakan sehari-hari. Coba renungkan kutipan ini sejenak. Sangat menggugah, bukan? Saya ingin bertanya pada Anda, seberapa sering Anda merasa benar-benar kehabisan tenaga? Anda tahu, merasa lelah secara fisik dan mental karena terus-terusan memaksakan diri mencapai tujuan besar tetapi hanya mengandalkan kekuatan sendiri secara mentah-mentah. Kita ini sering terjebak dalam ilusi bahwa jalan menuju puncak itu mutlak harus dilalui dengan keringat dan kelelahan yang absolut. Namun apakah benar, satu-satunya cara untuk melangkah jauh adalah dengan membakar habis diri kita sendiri? Nah, untuk memahami rahasia daya ungkit pencapaian manusia ini, kita akan membedah 6 pilar filosofis pemikiran kita hari ini. Kita mulai dari harmoni kosmos dan keterbatasan, lalu masuk ke mekanika sebuah ketapel gravitasi, mencari planet inspirasi kehidupan, melihat krisis sebagai momentum loncatan, efisiensi melalui kolaborasi sistem, sampai akhirnya nanti, Nah, untuk memahami rahasia daya ungkit pencapaian manusia ini, kita akan membedah 6 pilar filosofis pemikiran kita hari ini. Kita mulai dari harmoni kosmos dan keterbatasan, lalu masuk ke mekanika sebuah ketapel gravitasi, mencari planet inspirasi kehidupan, melihat krisis sebagai momentum loncatan, efisiensi melalui kolaborasi sistem, sampai akhirnya nanti, mari kita mulai dari pilar yang pertama, harmoni kosmos dan keterbatasan. Anda tahu, fakta paling mendasar dari eksplorasi ruang angkasa adalah realitas tentang batas kemampuan. Wahana antariksa terhebat yang pernah diciptakan manusia, seperti Cassini atau Voyager, sejak awal sudah membawa sebuah keterbatasan yang sangat fatal. Mereka sama sekali tidak membawa cukup bahan bakar untuk bisa terbang lurus menembus kegelapan menuju tepi tata surya. Energinya terlalu kecil. Coba kita lihat sejarah misi Voyager di tahun 1977. Secara matematis, itu mustahil. Mustahil bagi Voyager untuk mencapai ruang antar bintang kalau hanya mengandalkan daya dorong roketnya sendiri. Benar-benar sebuah kebuntuan rasional. Jadi, satu-satunya cara agar wahana kecil ini bisa melampaui batasnya adalah ia harus meminjam momentum dari kosmos itu sendiri. Ia harus berselancar di atas kekuatan entitas yang jauh lebih besar. Yang membawa kita pada bagian kedua, mekanika sebuah ketapel gravitasi, sebuah seni memanfaatkan energi. Dari kebuntuan bahan bakar itulah, lahirlah sebuah mahakarya fisika yang kita kenal sebagai ketapel gravitasi atau gravity assist. Disinilah sains murni bertemu dengan keindahan alam semesta. Ini bukan sekedar manuver biasa, ini adalah seni memanfaatkan kekuatan raksasa kosmik tanpa hancur karenanya. Coba perhatikan 4 fasenya. Alih-alih terbang lurus, wahana ini sengaja diarahkan untuk mendekati planet raksasa seperti Jupiter. Itu fase pertama. Lalu masuk fase kedua, ia membiarkan dirinya ditarik gravitasi, seolah-olah terjatuh ke arah planet tersebut. Nah, di titik terdekatnya, terjadilah keajaiban di fase ketiga, pertukaran. Wahana yang sangat kecil ini secara elegan mencuri sebagian kecil energi kinetik dari orbit sang planet raksasa. Dan akhirnya, di fase keempat, tarikan itu berubah menjadi sebuah lontaran dahsyat yang melempar wahana ini keluar dengan kecepatan yang benar-benar melanggar batas kemampuannya sendiri. Luar biasa, bukan? 0. Angka ini sangat penting. 0 adalah jumlah dampak merugikan atau energi yang hilang dari sang planet raksasa selama pertukaran kosmik tadi. Ini adalah poin yang sangat krusial. Planet Jupiter sama sekali tidak melambat atau kehilangan kekuatannya karena meminjamkan sedikit momentumnya. Sang raksasa tidak kehilangan apa-apa, tetapi sang wahana kecil mendapatkan seluruh alam semesta.
Inilah efisiensi kosmik pada tingkat yang paling memukau. Sekarang, mari kita melangkah ke pilar ketiga, mencari planet inspirasi kehidupan. Di titik ini, mari kita bangun jembatan filosofisnya. Kita tinggalkan sejenak urusan astrofisika dan bawa semua ini ke realitas kehidupan kita. Fenomena ketapel gravitasi ini pada hakikatnya adalah cetak biru tentang bagaimana kita menavigasi karir dan kehidupan kita. Kita sering sekali dihadapkan pada doktrin usang bahwa kesuksesan mutlak harus mengandalkan tenaga sendiri. Padahal kalau kita hanya memakai bahan bakar sendiri, kita akan cepat kehabisan napas dan terjebak dalam kelelahan kronis. Jarak tempuh kita menjadi sangat terbatas. Coba kontraskan dengan kebijaksanaan sejati, yaitu menggunakan daya ungkit atau leverage. Berhentilah mencoba terbang lurus melawan ruang hampa sendirian. Mulailah merancang lintasan hidup yang cerdas dengan memanfaatkan momentum eksternal. Pertanyaannya sekarang, siapa planet raksasa dalam hidup kita? Mereka ini adalah para mentor yang bijak, para pakar yang sudah syarat pengalaman, dan sistem organisasi yang sudah kuat dan mapan. Saran saya, beranikan diri Anda untuk mendekati raksasa-raksasa ini. Masuklah ke dalam orbit mereka. Saat Anda mendekat pada gravitasi keahlian mereka, Anda menyerap momentum dari pengalaman puluhan tahun yang mereka miliki. Anda tidak perlu lagi bersusah payah bekerja dalam isolasi yang menyiksa. Gravitasi mereka inilah yang akan melontarkan pemahaman dan karir Anda melesat jauh lebih cepat, melampaui apa yang bisa Anda capai sendirian. Mari kita lanjutkan ke bagian keempat, krisis sebagai momentum loncatan. Bersiaplah untuk sebuah perubahan cara pandang yang mendalam. Gravitasi masif dari planet raksasa itu tidak hanya bisa diibaratkan sebagai mentor yang baik. Terkadang, ia datang dalam wujud masalah besar atau krisis yang mendadak menghantam hidup kita. Biasanya, kita langsung lumpuh ketakutan kalau berhadapan dengan masalah masif, seolah kita akan ditelan oleh lubang hitam. Namun, mari kita definisikan ulang realitas kita. Secara filosofis, krisis bukanlah kekuatan yang murni destruktif. Krisis sebenarnya adalah energi potensial yang sangat besar, yang kebetulan belum memiliki arah saja. Konsep ketapel gravitasi mengajarkan kita untuk tidak lari ketakutan dari tarikan masalah, melainkan memanfaatkannya. Para filsuf Stoa zaman dahulu sangat memahami hal ini. Rintangan adalah jalan itu sendiri. Sama persis seperti wahana antariksa yang harus menghitung presisi lintasan saat mendekati planet berbahaya. Jika kita tahu cara masuk dan berayun di tengah masalah pada sudut yang tepat, krisis itu tidak akan menghancurkan kita. Justru sebaliknya, masalah itu diubah menjadi energi tambahan yang menghempaskan kita dengan tingkat pemahaman dan kedewasaan yang jauh melampaui sebelumnya. Krisis itu memang tidak untuk dihindari, melainkan dikelola. Ia ada di sana sebagai bahan bakar momentum, asalkan kita memiliki kejernihan akal untuk menungganginya. Selanjutnya, pilar kelima kita, efisiensi melalui kolaborasi sistem. Sekarang, mari kita tarik alegori kosmik ini ke dalam ranah kepemimpinan. Sebagai seorang pemimpin, pendidik, atau pemikir, sangat fatal akibatnya jika Anda menghabiskan seluruh energi personal untuk memaksa hal-hal yang sebenarnya bisa didorong secara otomatis oleh sebuah sistem. Gunakanlah institusi yang sudah mapan atau jaringan profesional Anda sebagai ketapel pelontar. Kepemimpinan yang bijaksana itu bukanlah tentang siapa yang paling banyak berkeringat, bukan, melainkan tentang siapa yang paling cerdas menempatkan ide-idenya ke dalam orbit sistem yang tepat, sehingga visi besarnya dapat terwujud dengan energi personal yang minimal. Jika kita lihat secara konseptual, kerja dalam isolasi menuntut energi yang sangat tinggi dari diri Anda, tetapi hasil yang didapat cenderung rendah dan sangat terbatas. Di sisi lain, kolaborasi dengan sistem yang masif menciptakan sebuah paradoks yang indah. Pengeluaran energi individu Anda menjadi sangat rendah, namun hasil yang didapat melonjak secara eksponensial. Jadi, seorang pemimpin sejati itu sebenarnya beroperasi layaknya seorang astrofisikawan. Mereka selalu menghitung jalan perlawanan yang paling minim, merajut kolaborasi yang mendalam demi mencapai visi kemanusiaan mereka, tanpa harus mengorbankan kesejahteraan dan energi jiwa mereka sendiri. Dan akhirnya, kita sampai pada pilar keenam, menjadi pusat gravitasi sesama. Ini adalah fase di mana ambisi personal perlahan mulai melembut, memudar, dan berganti menjadi sebuah warisan dan pengabdian bagi umat manusia. Puncak kedewasaan intelektual kita terjadi ketika kita berhenti menjadi sekedar wahana kecil yang terus-menerus mencari momentum, dan perlahan berevolusi menjadi Jupiter bagi kehidupan orang lain. Ya, ketika kita telah menyerap cukup banyak pengetahuan dan kebijaksanaan dari para raksasa sebelum kita, tugas kosmik kita pun berubah. Kita tidak bisa terus-terusan menjadi pengembara kecil. Hukum moral alam semesta mewajibkan kita untuk membesar, menebalkan pengaruh, dan menjadi planet raksasa bagi mahasiswa kita, kolega kita, dan generasi penerus di sekitar kita. Lantas, bagaimana persisnya kita menjadi pusat gravitasi yang baik? Pertama, kita harus menurunkan tembok ego kita. Izinkanlah para pengembara kecil ini mendekat,
Biarkan mereka berayun di dalam orbit kebijaksanaan Anda. Relakanlah mereka mencuri sebagian kecil dari rahasia kesuksesan dan momentum Anda. Lalu berdirilah dengan bangga saat Anda menyaksikan mereka terlontar mengejar mimpi-mimpi mereka. Dan selalu ingat filosofi angka 0 yang kita bahas di awal tadi. Berbagi momentum dan ilmu dengan generasi di bawah Anda sama sekali tidak akan pernah mengurangi atau menghabiskan energi kesejatian Anda. Sedikit pun tidak. Anda akan tetap menjadi raksasa yang utuh. Saya ingin Anda membaca pertanyaan ini dan biarkan ia bergema perlahan di benak Anda. Siapa atau apa planet yang Anda dekati belakangan ini untuk mendapatkan momentum? Apakah Anda sedang berusaha mendekati sosok yang menginspirasi? Atau jangan-jangan Anda justru sedang menarik diri, memaksakan diri memikul beban semesta ini sendirian? Sebagai penutup dari analisis kita kali ini, ingatlah pemikiran filosofis ini. Alam semesta tidak pernah meminta kita untuk selalu berdarah-darah sendirian. Daya ungkit itu selalu tersedia, melalui guru, sistem, sahabat, bahkan lewat krisis. Kita tidak selalu harus bekerja lebih keras sampai hancur. Esensi dari kebijaksanaan hidup adalah tentang menempatkan diri kita pada orbit yang tepat, supaya kita bisa melompat lebih jauh, lebih tinggi, menuju pencerahan. Subscribe channel Ruang Dosen bila senang dengan video seperti ini. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru. Klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan hikmah ini ke orang lain. Terima kasih telah meluangkan waktu merenung bersama hari ini. Teruslah mencari orbit yang tepat, jadilah raksasa bagi sesama, dan sampai jumpa di ruang pembelajaran kehidupan berikutnya.